Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda sekalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan dimanapun kita berada. Baik, Alhamdulillah untuk hari ini kita semua masih bisa belajar bersama walaupun tidak bisa tatap muka secara langsung, namun kita belajar secara online. Baik, ananda sekalian, untuk hari ini adalah pertemuan bahasa Arab kita yang kedua. Jadi, untuk hari ini berhubung ananda juga belum memiliki buku, ya di sini adalah di kamera di layar ini adalah buku bahasa Arab kelas 4 yang akan kita pelajari. Baik, sebelumnya kita akan memulai pelajaran. Silahkan ananda mempersiapkan buku tulisnya terlebih dahulu sama pensil dan penghapusnya. Oke, Ustadz tungguin. Oke, selanjutnya sekarang kita akan menerjemahkan bersama teks bacaan yang ada di buku ini, yang ada di layar ananda sekalian. Jadi nanti terjemahannya itu kalian tulis di buku tulisnya, dibuat halaman berapa dan tanggal berapa. Jadi nanti itu setelah ditulis nanti diinfokan ke Ustadz, dikumpul ke Ustadz, dikirim, difoto melalui WA. Oke, langsung saja sekarang kita memulai pelajaran kita. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ananda sekalian, silahkan diperhatikan, langsung ditulis apa yang Ustadz sebutkan. Oke, langsung saja kita mulai dari yang paling atas yang warna hijau ini. Yang warna hijau ini ada ad-darsul awal. Ad-darsu artinya pelajaran, awalu pertama. Jadi silahkan di buku Anda ditulis. Ya posisinya sama di buku tulisnya juga seperti ini, cuman bahasa Indonesianya saja ya. Nggak perlu bahasa Arab, kalian tulis bahasa Indonesia yang Ustadz terjemahkan. Di atas tulis pelajaran pertama. Oke, lanjut. Untuk di judulnya ini ada temanya yaitu tilmidun jadidun. Tilmidun ini murid, jadidun baru ya. Jadi di sini adalah teks menceritakan tentang murid baru. Oke ya, jadi silahkan diterjemahkan di bukunya, di buku tulis. Nggak perlu bahasa Arabnya, tulis saja artinya. Lanjut. Di baris pertama, hadza abasun. Hadza artinya ini. Ini laki-laki. Ini laki-laki. Jadi kalian tulis hadza ini dalam kurung LK, laki-laki. Hadza itu ini LK. Abasun, Abbas itu nama orang. Jadi Abbas artinya tetap Abbas. Lanjut. Ada Huwa artinya dia laki-laki. Huwa artinya dia laki-laki. Dia dalam kurung LK. Tilmidun artinya murid. Murid dalam kurung LK, laki-laki. Kalian tulis juga murid dalam kurung LK. Oke, lanjut. Jadidun baru. Jadi di teks keseluruhan dari baris pertama adalah hadza abasun huwa tilmidun jadidun. Ini Abbas, dia murid baru. Oke, sekarang kita lanjut di baris kedua. Di baris kedua ada huwa. Huwa artinya dia. Dia dalam kurung LK atau laki-laki. Dia laki. Yadrusu artinya belajar. Yadrusu belajar. Fi di dalam.
al-fasli kelas. Rabi'i 4, madrasati sekolah, Luqmanu Luqman, al-hakimu al-hakim. Oke. Jadi arti keseluruhannya adalah huwa yadrusu fil fasli rabi'i madrasati Luqmanul Hakim. Dia belajar di kelas 4 Luqman al-Hakim. Dia belajar di kelas 4 sekolah Luqman al-Hakim. Oke. Selanjutnya baris ke-3. Wa hadhihi, wa artinya dan, wa artinya dan, hadhihi ini dalam kurung PR atau perempuan ya. Ini dalam kurung PR atau perempuan. Fatimah ya, ini nama orang perempuan adalah Fatimah. Hiya artinya dia dalam kurung PR atau perempuan. dia PR atau dia perempuan. Tilmidatun murid dalam kurung PR atau perempuan. Qodimatun lama ya, qodimatun lama. Wa hadhihi Fatimah hiya tilmidatun qodimatun, dan ini Fatimah dia murid lama. Jadi artinya adalah dan ini Fatimah dia murid lama. Selanjutnya hiya dalam hiya artinya dia dalam kurung PR ya, sama seperti yang ini. Hiya dalam kurung PR, dia perempuan. Tadrusu belajar fi di dalam, al-fasli kelas, rabi'i 4 aidon juga. Oke. Hiya tadrusu fil fasli rabi'i aidon. Dia belajar di kelas 4 juga. Oke ya. Itu adalah terjemahannya. Jadi di sini Ustadz akan menjelaskan sedikit kenapa tadi ada PR atau perempuan, ada LK atau laki-laki. Kenapa bisa begitu? Di sini Ustadz akan memberitahu perbedaan-perbedaannya untuk kalian ingat, karena ini rumus dalam bahasa Arab. Ini penting. Oke? Silakan diperhatikan. Di baris pertama ada hadza. Hadza artinya ini LK atau laki-laki. Sedangkan yang ini ada hadhihi. Ada hadhihi artinya ini dalam kurung PR atau perempuan. Ya, jadi di sini cara melihatnya seperti apa kok laki-laki atau perempuan? Kalau hadza pasangannya dia pakai Abbas. Abbas itu nama orang laki-laki. Jadi kalau ada nama orang laki-laki semuanya pakai hadza. Ini Abbas, ini Ali, ini Ahmad. Jadi kalau namanya laki-laki dia pakai hadza. Sedangkan kalau ini perempuan dia pakai Fatimah ya, pakai Fatimah. Jadi kalau di sini hadhihi, nama yang cocok adalah ini hadhihi Aisyah, hadhihi Fina, hadhihi banyak, intinya banyak nama orang perempuan ya. Jadi untuk membedakannya juga di situ nama orangnya. Lanjut, di sini ada huwa. Huwa dia laki-laki. Sedangkan di sini hiya dia perempuan. Jadi sama cara membedakannya, kalau huwa untuk Abbas, kalau hiya untuk Fatimah. Jadi kalau di sini hiya Aisyah berarti dianya perempuan. Tadi kalau Aisyah harus pakai hiya, kalau Abbas atau Ali Ahmad pakai huwa. Oke.
Faham ya insyaallah. Terus juga di sini ada tilmidun. Tilmidun murid laki-laki. Jadi tilmidun murid laki-laki. Jadi kalau dia di sini Abbas pakai tilmidun. Abbas murid laki-laki. Sedangkan Fatimah tilmidatun. Sedangkan Fatimah dia menggunakan tilmidatun atau murid perempuan. Kenapa ini dia bisa jadi perempuan? Karena kalau dia perempuan, ciri-cirinya ada tunnya atau di sini taknya tak bulat, namanya tak marbutoh. Taknya tak marbutoh ya. Jadi kalau dia tun seperti ini, maka dia adalah untuk perempuan, tilmidatun. Kalau enggak ada tunnya, tilmidun untuk laki-laki ya. Jadi kalau tilmidatun pakai Fatimah, Aisyah. Terus kalau tunnya yang seperti ini bisa enggak? Nih di sini ada Ustadz tulis tak yang seperti ini. Di sini ada tak. Ini bacanya ta juga, ini ta juga, ini tun. Jadi kalau yang ta seperti ini dia tidak bisa untuk perempuan. Jadi kalau ta seperti ini dia untuk laki-laki. Jadi kalau ta seperti ini dia untuk Abbas. Ya, jadi kalau ketemu ta seperti ini namanya laki-laki untuk laki-laki atau untuk perempuan? Ini untuk laki-laki. Kalau tun yang seperti ini baru untuk perempuan. Oke ya. Di situ adalah perbedaan-perbedaan atau rumus-rumus dalam penggunaan nama bahasa Arab. Jadi di situ harus kalian ingat. Kalau bahasa Arabnya itu ada namanya mudzakkar dan muannas. Kalau mudzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Jadi harus diingat ada hadza, ada hadhihi, ada huwa, ada hiya, ada tilmidun, ada tilmidatun ya. Jadi jadi di situ harus kalian ingat perbedaan atau penggunaannya mana laki-laki, mana perempuan. Baik, selanjutnya kita lanjut di halaman 2. Di halaman 2 ini ada kosakata. Ini kosakatanya. Jadi di sini al-mufradatun, al-mufradat artinya kosakata. Jadi tugas Ananda sekalian adalah di kosakata ini adalah nanti untuk memudahkan juga kalian dalam menerjemahkan teks yang tadi kita terjemahkan. Dan tugasnya adalah Ananda menulis kosakata yang ini ya, kosakata yang ini di buku tulisnya. Kenapa harus ditulis Ustadz? Ya, kenapa harus ditulis? Nanti kan kami ada bukunya, megang buku paket ya. Jadi kenapa harus ditulis? Karena Ustadz ingin kalian itu nanti lancar dalam penulisan bahasa Arab biar tidak kaku tangannya untuk menulis bahasa Arab. Jadi di sini makanya Ustadz perintahkan kalian untuk menulis kosakata yang ini ya. Kosakata yang ini kalian salin di buku tulis. Ya, nanti videonya bisa dijeda lalu kalian salin di buku tulis kosakata yang ini, insyaallah jelas ya. Dan juga nanti tugasnya adalah kalian memfoto yang tadi Ustadz terjemahkan, kalian tulis di buku tulis terjemahannya yang teks tadi, dan juga menulis kosakata yang ini. Jadi tugasnya 2, kalian menerjemahkan yang tadi Ustadz jelaskan dan menulis kosakata dari sini. Cukup sampai sini saja. Oke ya. Jadi jelas tugasnya untuk hari ini. Untuk latihan ini tidak perlu dikerjakan ya. Yang ini tidak perlu dikerjakan, nanti kita kerjakan di pertemuan selanjutnya. Oke ya. Jadi silakan tugasnya dikerjakan, tetap jaga kesehatan kalian, tugasnya diingat. Nanti apa yang ditugaskan biasanya seperti biasa dikirim fotonya ke Ustadz. Oke? Dari Ustadz cukup sekian.
Tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Ustaz akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.